Saat kunjungan dinas, suami mengusirku dari kapal pribadinya dan dengan kasar berteriak, "Turun sekarang juga. Kapal ini hanya untuk orang-orang elit, bukan untuk babu gagal sepertimu. Kalau mau ikut, sana berenang di lautan." Aku hanya tersenyum kecil, mengeluarkan ponsel, dan melakukan satu panggilan singkat. 5 menit kemudian, kapten kapal keluar dengan wajah yang tegang. Perjalanan dibatalkan. Kapal tidak diizinkan berlayar. Lalu suamiku histeris saat tahu apa yang terjadi. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Angin laut berhembus kencang menerpa dek kapal pesiar mewah yang tengah bersandar di pelabuhan sore itu. Langit berwarna jingga keemasan, memantulkan cahaya indah di permukaan air yang tenang. Di atas geladak kapal yang megah itu, suasana pesta tengah berlangsung meriah. Puluhan tamu undangan dengan pakaian formal dan elegan tampak bercengkrama, memegang gelas berisi jus segar dan minuman dingin non-alkohol, menikmati kemewahan yang disajikan. Di tengah keramaian itu, Aldo berdiri dengan dagu terangkat tinggi. Ia merasa seperti seorang raja yang sedang meninjau kerajaannya. Setelan jas mahal yang membalut tubuhnya membuatnya tampak gagah dan berwibawa. Hari ini adalah hari penting baginya, hari di mana ia akan merayakan keberhasilan besar perusahaan yang ia pimpin di hadapan para kolega bisnis dan elit sosialita. Ia merasa dunia ada dalam genggamannya, dan tidak ada satupun yang bisa merusak momen kemenangannya. Namun, senyum bangga di wajah Aldo perlahan memudar ketika matanya menangkap sosok wanita yang berdiri canggung di dekat tiang layar kapal. Itu adalah Luna, istrinya. Luna mengenakan pakaian tertutup dengan hijab sederhana yang jauh dari kesan glamor. Di mata Aldo, penampilan Luna sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Luna tampak seperti noda kecil di atas kain sutra yang sempurna. Aldo merasa risih. Ia sudah berkali-kali memperingatkan Luna untuk berpakaian lebih modis, lebih terbuka, atau setidaknya memakai perhiasan yang menunjukkan status sosial mereka. Namun Luna tetaplah Luna, wanita sederhana yang ia nikahi 5 tahun lalu saat Aldo belum memiliki apa-apa. Kini, saat Aldo merasa sudah berada di puncak dunia, kehadiran Luna justru dianggapnya sebagai beban yang memalukan. Kekesalan Aldo memuncak ketika Cindy muncul dari kerumunan tamu. Cindy berjalan dengan anggun, mengenakan gaun malam yang memukau dan tata rias wajah yang sempurna. Cindy adalah segalanya yang diinginkan Aldo untuk mendampinginya di depan publik. Cantik, percaya diri, dan pandai membawa diri di lingkungan elit. Cindy menghampiri Aldo dengan senyum manja, lalu melirik sinis ke arah Luna yang berdiri sendirian. Tatapan Cindy seolah berkata bahwa Luna tidak pantas berada di tempat itu. Aldo menangkap isyarat itu dan egonya tersentil. Ia tidak ingin Cindy atau rekan bisnisnya berpikir bahwa seleranya rendah karena memiliki istri seperti Luna. Tanpa mempedulikan perasaan istrinya, Aldo melangkah lebar menghampiri Luna. Ia mencengkeram lengan Luna dengan kasar, membuat wanita itu terkejut dan sedikit meringis kesakitan. Aldo tidak peduli. Ia menarik Luna menjauh dari kerumunan tamu, menyeretnya menuju ke tepi geladak dekat tangga turun. Beberapa tamu mulai menoleh, memperhatikan keributan kecil itu dengan tatapan bertanya-tanya. Namun Aldo sudah dikuasai amarah dan rasa malu yang tidak pada tempatnya. Ia merasa Luna merusak pemandangan pestanya. Aldo melepaskan cengkeramannya dengan kasar hingga Luna terhuyung. Dengan wajah merah padam karena menahan marah, Aldo menunjuk ke arah dermaga di bawah sana. Suaranya menggelegar, memecah alunan musik lembut yang sedari tadi mengiringi pesta. Ia berteriak lantang tanpa mempedulikan harga diri istrinya. "Turun sekarang juga. Kapal ini hanya untuk orang-orang elit, bukan untuk babu gagal sepertimu." Kata-kata itu meluncur tajam, menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Aldo melanjutkan caciannya dengan napas memburu. Ia mengatakan bahwa tempat Luna bukan di sini, bukan di antara orang-orang sukses. Ia menghina penampilan Luna yang dianggapnya kampungan. Luna menatap mata suaminya. Tidak ada air mata di sana. Ia hanya melihat sosok pria yang dulu ia cintai, kini berubah menjadi monster yang gila hormat. Aldo kembali berteriak, menegaskan bahwa jika Luna masih bersikeras ingin ikut, ia harus berenang di lautan karena kapal mewahnya tidak pantas diinjak oleh wanita seperti Luna. Cindy yang berdiri tidak jauh dari situ tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan, tampak menikmati pertunjukan itu. Para tamu lain mulai berbisik-bisik, ada yang merasa kasihan, namun banyak juga yang memandang rendah karena pengaruh ucapan Aldo. Luna menarik napas panjang. Ia merapikan ujung hijabnya yang sedikit berantakan karena tarikan Aldo tadi.
Wajahnya tetap tenang, bahkan terlampau tenang untuk seseorang yang baru saja dipermalukan di depan umum. Ia tidak membalas teriakan Aldo. Ia tidak memohon belas kasihan. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman misterius yang tidak bisa diartikan oleh Aldo. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun sebagai pembelaan, Luna membalikkan badannya. Ia melangkah turun menuruni tangga kapal dengan punggung tegak. Langkahnya mantap, tidak menyiratkan keraguan sedikitpun. Sesampainya di dermaga beton yang keras, Luna berhenti sejenak. Ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan ponsel pintar miliknya. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah nomor kontak khusus. Luna menempelkan ponsel itu ke telinganya. Di atas kapal, Aldo sudah kembali tertawa bersama Cindy, merasa puas karena pengganggu pestanya sudah pergi. Aldo mengangkat gelasnya, bersiap melakukan tos dengan para tamu, merayakan kebebasannya. Namun, di bawah sana, Luna mengucapkan kalimat singkat dengan nada dingin yang belum pernah didengar Aldo sebelumnya. Ia memerintahkan seseorang di ujung telepon bernama Fahmi untuk membekukan akses sektor 7 dan mengambil alih kendali sekarang juga. 5 menit berlalu. Pesta di atas kapal semakin meriah. Aldo sedang sibuk membual tentang bagaimana ia membeli kapal pesiar ini sebagai simbol kesuksesan perusahaannya. Tiba-tiba, suara mesin kapal yang menderu halus mendadak mati. Lampu-lampu hias yang menerangi geladak berkedip sekali, lalu padam total, sebelum akhirnya menyala kembali menggunakan daya darurat yang redup. Musik berhenti seketika. Keheningan yang canggung menyelimuti seluruh kapal. Para tamu saling berpandangan bingung. Aldo mengerutkan kening, merasa terganggu. Ia hendak memanggil kru kapal untuk memarahi mereka, namun pintu ruang kemudi terbuka dengan kasar. Kapten Fernando, pria parubaya yang biasanya tenang dan berwibawa, berlari keluar dengan wajah tegang dan pucat pasi. Ia mengabaikan tatapan para tamu dan langsung menuju ke arah Aldo. Napasnya terengah-engah seolah baru saja melihat hantu. Aldo yang merasa wibawanya terganggu langsung membentak Kapten Fernando, bertanya apa yang terjadi dan mengapa mesin dimatikan. Namun, jawaban Kapten Fernando membuat darah Aldo berdesir. Dengan suara bergetar, kapten itu memberitahu bahwa perjalanan dibatalkan. Izin berlayar kapal ini baru saja dicabut oleh pemilik aslinya. Kapal itu tidak diizinkan bergerak 1 inci pun dari dermaga. Aldo ternganga, gelas di tangannya nyaris terjatuh. Ia menatap Kapten Fernando dengan tatapan tidak percaya, sementara di kejauhan, di ujung dermaga yang mulai gelap, Luna masih berdiri di sana, menatap kapal itu dengan sorot mata yang tajam dan tak terbaca. Suasana di atas geladak kapal berubah drastis dalam hitungan detik. Kehangatan pesta berganti menjadi ketegangan yang mencekam. Aldo merasa wajahnya panas, bukan karena sengatan matahari sore, melainkan karena rasa malu dan amarah yang meledak di dadanya. Pernyataan Kapten Fernando terasa seperti tamparan keras di pipinya di hadapan puluhan pasang mata yang kini menatapnya dengan curiga. Aldo tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia adalah orang yang menyewa kapal ini, atau setidaknya begitulah yang ia yakini dalam arogansinya. Ia merasa memiliki hak penuh atas segala sesuatu yang ada di sana. Dengan langkah lebar, ia mendekati Kapten Fernando, menunjuk wajah pria berseragam itu dengan jari telunjuknya yang gemetar karena marah. Aldo mulai berteriak, suaranya memantul di dinding-dinding kapal yang kini sunyi tanpa musik. Ia menuduh Kapten Fernando berbohong atau sedang mabuk. Ia mengklaim bahwa dirinya adalah bos di sini, dan ia yang membayar semua operasional pelayaran ini. Aldo menuntut agar mesin dinyalakan kembali sekarang juga. Ia tidak mau tahu alasan teknis atau birokrasi apapun. Baginya, uang dan kekuasaan adalah segalanya, dan ia merasa memiliki keduanya. Namun, Kapten Fernando tidak bergeming. Pria itu berdiri tegak meskipun wajahnya masih menyeratkan ketakutan, bukan takut pada Aldo, melainkan takut pada perintah yang baru saja ia terima melalui saluran komunikasi khusus yang hanya bisa diakses oleh pemilik tertinggi. Kapten Fernando menggelengkan kepalanya perlahan, menolak perintah Aldo dengan tegas. Ia menjelaskan bahwa sistem navigasi kapal telah dikunci secara eksternal. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Perintah penghentian ini datang langsung dari pusat komando maritim yang memegang hak kepemilikan kapal. Aldo semakin murka. Ia menuduh Kapten Fernando telah disuap oleh kompetitor bisnisnya untuk menyabotase acara penting ini. Ia mengancam akan menuntut sang kapten dan memastikannya membusuk di penjara. Cindy yang berdiri di belakang Aldo mencoba menenangkan, namun wajahnya juga menyeratkan kekhawatiran karena rencana pamer kekayaan mereka terancam gagal total. Dengan tangan gemetar karena emosi, Aldo merogoh saku jasnya dan mengeluarkan ponsel mewahnya. Ia berniat menelepon kantor pusat penyewaan kapal, atau siapapun yang ia anggap bertanggung jawab atas kekacauan ini. Ia ingin memecat Kapten Fernando saat itu juga.
Aldo menekan nomor kontak darurat manajemen kapal yang tersimpan di ponselnya. Nada sambung terdengar beberapa kali, membuat Aldo menghentak-hentakan kakinya dengan tidak sabar. Akhirnya, panggilan itu tersambung, namun bukan suara operator manusia yang menyapanya. Suara yang terdengar dari seberang telepon adalah rekaman suara wanita yang sangat familiar di telinga Aldo. Itu adalah suara Luna. Namun, nada bicaranya sangat berbeda dengan Luna yang ia kenal di rumah. Suara itu terdengar dingin, formal, berwibawa, dan penuh kuasa. Rekaman itu menyatakan bahwa akses penyewaan atas nama Aldo telah dibekukan karena pelanggaran kode etik serius, dan seluruh aset yang sedang digunakan ditarik kembali di bawah otorisasi Anggara Group. Aldo terdiam kaku. Ponselnya perlahan turun dari telinganya. Nama Anggara Group terngiang-ngiang di kepalanya. Itu adalah nama konglomerasi raksasa yang menguasai banyak sektor bisnis, mulai dari properti hingga maritim. Perusahaan Aldo hanyalah remah-remah kecil jika dibandingkan dengan raksasa itu. Aldo merasa dunianya berputar. Ia bingung. Mengapa suara istrinya ada di saluran telepon perusahaan raksasa itu? Ia mencoba menepis pikiran buruk itu, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan atau mungkin suara operator yang mirip. Namun, realita di depan matanya tidak bisa dibantah. Dari arah gerbang pelabuhan, terlihat iring-iringan mobil petugas pelabuhan dan keamanan datang mendekat. Mereka bukan datang untuk mengawal keberangkatan kapal, melainkan membawa pita kuning garis polisi dan dokumen penyegelan. Para tamu undangan mulai panik. Mereka berbisik-bisik, mengira perusahaan Aldo terlibat masalah hukum atau penggelapan pajak. Satu persatu tamu mulai turun dari kapal, tidak ingin terlibat dalam masalah. Aldo berlari ke pinggir kapal, melihat ke arah dermaga. Di sana, di sebuah bangku tunggu kafe pelabuhan yang jaraknya cukup jauh namun masih terlihat jelas, Luna duduk dengan santai. Istrinya itu tidak terlihat seperti wanita yang baru saja diusir. Luna duduk dengan kaki disilangkan anggun, meminum teh dari cangkir porselen, seolah sedang menikmati pemandangan sore yang indah. Pandangan mereka bertemu dari kejauhan. Aldo bisa melihat ketenangan yang mengerikan di wajah Luna. Di sebelah Luna, berdiri seorang pria muda berjas rapi yang Aldo kenali sekilas sebagai Fahmi, orang yang tadi disebut Luna di telepon. Fahmi menyerahkan sebuah dokumen kepada petugas pelabuhan yang baru datang. Petugas pelabuhan itu kemudian naik ke atas kapal, menghampiri Aldo yang masih terpaku. Dengan sopan namun tegas, petugas itu meminta Aldo dan seluruh rombongannya untuk segera mengosongkan kapal. Aldo mencoba melawan, meminta penjelasan. Petugas itu membuka map yang dibawanya dan menunjukkan salinan sertifikat kepemilikan kapal. Di sana, tertulis jelas nama pemilik kapal, sebuah perusahaan induk di bawah naungan Anggara Group. Dan di sudut dokumen itu, terdapat tanda tangan basah dari komisaris utama yang namanya membuat lutut Aldo lemas seketika. Tanda tangan itu bertuliskan nama lengkap istrinya, Luna Anggara. Fakta itu menghantam Aldo seperti palu godam. Selama ini ia tahu nama belakang istrinya hanyalah nama biasa. Ia tidak pernah tahu bahwa Luna adalah bagian dari keluarga Anggara yang legendaris itu. Ia mengira Luna adalah wanita yatim piatu miskin yang beruntung dinikahinya. Ternyata, kapal pesiar mewah yang ia banggakan, yang ia sewa dengan harga selangit untuk pamer, sebenarnya adalah milik istrinya sendiri. Aldo merasa mual. Ia baru saja mengusir pemilik kapal dari kapalnya sendiri dengan kata-kata kasar. Cindy yang melihat dokumen itu ikut membelalakan mata. Wajahnya pucat pasi menyadari bahwa ia baru saja menghina wanita yang kekayaannya jauh melampaui imajinasinya. Matahari mulai terbenam sepenuhnya, meninggalkan Aldo dalam kegelapan yang nyata di atas geladak. Petugas keamanan mulai menggiring Aldo dan Cindy turun. Aldo berjalan seperti orang linglung. Kakinya terasa berat menapaki tangga turun, tangga yang sama di mana ia tadi mendorong Luna. Di bawah sana, mobil-mobil mewah para tamu undangan sudah mulai meninggalkan area pelabuhan, meninggalkan Aldo sendirian dengan rasa malu yang membakar. Sementara itu, mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan kafe tempat Luna duduk. Fahmi membukakan pintu belakang. Luna masuk ke dalam mobil, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Aldo yang baru saja menjejakkan kaki di aspal dermaga. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan debu tipis yang menerpa wajah Aldo, menandakan dimulainya kehancuran hidup pria yang sombong itu. Kekacauan di pelabuhan sore itu menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang bagi Aldo. Setelah diusir secara memalukan dari kapal yang seharusnya menjadi panggung kemegahannya, Aldo terpaksa pulang dengan perasaan hancur lebur. Cindy, wanita yang selama ini memuja-mujanya saat ia berjaya, langsung menunjukkan wajah aslinya begitu tahu posisi Aldo sedang terancam. Di parkiran pelabuhan, Cindy menolak masuk ke dalam mobil Aldo. Dengan alasan sakit kepala dan ingin segera istirahat,
Wanita itu memesan taksi online dan meninggalkan Aldo sendirian di tengah debu jalanan. Aldo hanya bisa memukul setir mobilnya dengan frustrasi, menyalurkan amarah yang tidak bisa ia lampiaskan kepada siapapun. Sepanjang perjalanan pulang, ponselnya terus berdering. Bukan ucapan selamat atas pesta meriah yang ia harapkan, melainkan rentetan pesan pembatalan kontrak dari mitra bisnis yang hadir di pelabuhan tadi. Kabar tentang penyegelan kapal dan pengusiran Aldo menyebar lebih cepat dari api yang membakar hutan kering. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun dengan susah payah runtuhannya dalam hitungan jam. Aldo memacu mobil sedannya membelah jalanan kota yang mulai macet. Pikirannya kalut. Bayangan wajah tenang Luna saat melihatnya diusir terus menghantui. Ia masih tidak habis pikir, bagaimana bisa nama Luna ada di dokumen kepemilikan kapal itu. Namun, arogansi Aldo menolak mempercayai fakta itu sepenuhnya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu pasti hanya kesalahan administrasi atau kesamaan nama. Luna yang ia kenal hanyalah wanita rumahan yang tidak tahu apa-apa soal bisnis, apalagi memiliki aset miliaran rupiah. Sesampainya di halaman rumah mewahnya, Aldo melihat pintu depan sedikit terbuka. Lampu ruang tamu menyala terang, namun suasana rumah terasa berbeda. Ada keheningan yang mencekam, seolah rumah itu tahu bahwa penghuninya sedang berada di ambang kehancuran. Aldo melangkah masuk dengan langkah berat. Ia melemparkan jas mahalnya ke sofa dengan kasar. Dasi yang mencekik lehernya dilonggarkan paksa. Matanya menyapu ruangan, mencari keberadaan Luna. Ia ingin melampiaskan kekesalannya, ingin memaki wanita itu karena dianggap sebagai pembawa sial yang menyebabkan semua kekacauan ini. Langkah kakinya membawa Aldo menuju kamar utama. Di sana, ia menemukan pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Luna sedang berdiri di depan lemari yang terbuka lebar. Sebuah koper besar tergeletak di atas tempat tidur, dan Luna dengan tenang memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper tersebut. Gerakannya rapi dan teratur. Tidak ada isak tangis atau drama, hanya kepastian untuk pergi. Aldo mendengus keras, menarik perhatian Luna. Ia mulai mencerca istrinya dengan kata-kata pedas. Ia menuduh Luna sengaja mempermalukannya di depan teman-temannya dengan guna-guna atau trik licik sehingga kapal itu bermasalah. Aldo berteriak bahwa semua kegagalan hari ini adalah karena aura negatif yang dibawa Luna. Menurut Aldo, Luna adalah beban yang menghambat kesuksesannya. Ia merasa Luna tidak pantas mendampingi pria sekelas dirinya. Mendengar caci maki itu, Luna tidak menghentikan aktivitasnya. Ia melipat gamis terakhirnya, memasukkannya ke dalam koper, lalu menutup resleting koper itu dengan bunyi yang tegas. Luna kemudian berbalik, menatap Aldo dengan sorot mata yang datar, tanpa emosi, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Luna berkata dengan suara pelan namun menusuk, bahwa ia akan pergi sesuai keinginan Aldo. Ia mengingatkan Aldo pada ucapannya di kapal tadi, bahwa seorang babu tidak pantas berada di lingkungan elit. Luna menegaskan bahwa ia tidak ingin lagi mengotori rumah megah Aldo dengan keberadaannya. Ia akan pergi membawa diri dan harga dirinya yang tersisa. Aldo terdiam sejenak, terkejut dengan keberanian Luna yang biasanya penurut. Namun, egonya yang tinggi membuatnya enggan menahan Luna. Ia justru menantang Luna untuk pergi, dan jangan pernah kembali lagi mengemis padanya saat kehabisan uang nanti. Aldo yakin Luna tidak akan bertahan hidup sehari pun tanpa uang darinya. Tepat saat Luna menarik gagang kopernya dan hendak melangkah keluar kamar, ponsel Aldo berdering nyaring. Nada dering khusus yang ia atur untuk panggilan bisnis penting, memecah ketegangan di antara mereka. Aldo melirik layar ponselnya. Nomor tidak dikenal, namun kode areanya menunjukkan bahwa penelepon berasal dari kawasan pusat bisnis elit. Dengan mendengus kesal, Aldo mengangkat telepon itu, mengubah nada suaranya menjadi ramah dan profesional dalam sekejap, sebuah kepalsuan yang sudah menjadi kebiasaannya. Di ujung telepon, suara seorang pria terdengar tegas dan formal. Pria itu memperkenalkan diri sebagai asisten pribadi dari seorang investor besar yang tertarik menyelamatkan perusahaan Aldo, yang sedang diambang kebangkrutan akibat skandal di pelabuhan. Mata Aldo berbinar seketika. Harapan yang tadi sempat padam kini menyala kembali. Ia membungkuk-bungkuk hormat meski lawan bicaranya tidak bisa melihatnya. Ia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan pria di telepon itu. Sang investor bersedia menyuntikkan dana segar dalam jumlah fantastis yang bisa menutup semua kerugian Aldo, dan bahkan membiayai ekspansi baru. Namun, ada satu syarat mutlak yang diajukan. Sang investor adalah orang yang sangat memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan kesetiaan. Ia hanya mau bekerja sama dengan pria yang memiliki rumah tangga harmonis. Oleh karena itu, sang investor mengundang Aldo untuk makan malam dan tanda tangan kontrak malam ini juga, dengan syarat Aldo harus datang bersama istri sahnya.
Sang investor secara spesifik menyebutkan bahwa ia menghormati wanita yang berpakaian sopan dan menjaga marwah suami. Wajah Aldo memucat. Ia melirik Luna yang sudah berada di ambang pintu kamar, siap melangkah pergi selamanya. Jika Luna pergi sekarang, kesempatan emas ini akan hilang. Perusahaannya akan hancur, dan ia akan jatuh miskin. Tidak mungkin ia membawa Cindy. Cindy tidak memenuhi kriteria, istri sah, dan penampilannya jauh dari kata sopan seperti yang diminta investor tersebut. Aldo panik. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia buru-buru mengiyakan semua persyaratan di telepon, berjanji akan datang tepat waktu bersama istrinya tercinta. Setelah sambungan telepon terputus, Aldo langsung berlari mengejar Luna. Ia menghadang langkah istrinya tepat di depan pintu utama rumah. Aldo merentangkan kedua tangannya, menghalangi jalan keluar. Wajah garangnya yang tadi penuh amarah kini berubah drastis menjadi wajah memelas yang menyedihkan. Ia memohon agar Luna tidak pergi malam ini. Ia berlutut di hadapan Luna, memegang ujung gamis istrinya. Aldo mengarang cerita bahwa ia baru saja mendapat tekanan berat dan hilaf. Ia meminta Luna untuk menolongnya satu kali ini saja demi masa depan mereka. Ia berjanji akan berubah, akan membelikan apa saja yang Luna minta, asalkan Luna mau ikut makan malam bersamanya menemui investor penting ini. Aldo mengatakan bahwa nasib ratusan karyawan ada di tangan Luna. Ia memanipulasi perasaan Luna dengan membawa-bawa nasib orang lain, taktik yang sering ia gunakan dulu. Luna menatap Aldo yang berlutut di kakinya. Di dalam hatinya, ia merasa jijik melihat kepalsuan suaminya. Ia tahu persis siapa investor itu dan siapa yang menelepon Aldo. Itu semua adalah bagian dari skenario yang ia rancang bersama Fahmi. Luna diam cukup lama, membiarkan Aldo tersiksa dalam ketidakpastian. Akhirnya, Luna menghela napas panjang. Ia berkata bahwa ia bersedia ikut, bukan demi Aldo, tapi demi menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Namun, Luna mengajukan syarat. Setelah malam ini, ia bebas menentukan hidupnya sendiri dan Aldo tidak boleh melarangnya. Aldo yang sudah terdesak langsung mengangguk setuju tanpa berpikir panjang. Baginya, yang penting malam ini ia mendapatkan tanda tangan kontrak dan uang investor. Urusan Luna bisa ia pikirkan nanti. Dengan senyum kemenangan yang dipaksakan, Aldo menyuruh Luna bersiap-siap, sementara ia sendiri bergegas mandi untuk membersihkan keringat ketakutannya. Tanpa Aldo sadari, Luna tersenyum tipis di balik punggungnya, sebuah senyum yang menandakan bahwa permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Malam telah turun menyelimuti kota metropolitan yang gemerlap. Aldo memacu sedan mewahnya menuju distrik bisnis terpadu, tempat di mana gedung-gedung pencakar langit berlomba menyentuh langit. Di dalam mobil, suasana terasa dingin dan kaku. Aldo duduk di kursi pengemudi, tangannya mencengkeram setir dengan erat. Biasanya ia memiliki supir pribadi, namun malam ini ia memilih menyetir sendiri. Ia tidak ingin ada orang lain yang melihat interaksi canggung antara dirinya dan Luna, atau mungkin supirnya sudah mengundurkan diri karena mendengar kabar kebangkrutan perusahaannya. Di kursi belakang, Luna duduk diam memandang keluar jendela. Cahaya lampu jalan yang silih berganti menerpa wajahnya yang tertutup masker medis. Sejak berangkat dari rumah, mulut Aldo tidak berhenti mengoceh. Ia terus memberikan instruksi kepada Luna tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pertemuan nanti. Aldo memperingatkan Luna agar tidak banyak bicara. Ia menekankan bahwa Luna hanya perlu tersenyum, mengangguk, dan menjawab seperlunya jika ditanya. Aldo takut kepolosan Luna atau ketidaktahuannya tentang dunia bisnis akan membuatnya malu di depan investor. Ia juga mengkritik pilihan pakaian Luna. Meskipun Luna mengenakan gamis sutra yang sangat elegan dan mahal, namun di mata Aldo yang buta merek, pakaian itu tampak biasa saja. Aldo terus mengomel bahwa seharusnya Luna memakai sesuatu yang lebih berkelas, padahal apa yang dikenakan Luna harganya jauh lebih mahal dari setelan jas yang dipakai Aldo. Aldo melirik ke kaca spion tengah, menatap pantulan Luna yang memakai masker. Ia menegur Luna, bertanya mengapa ia memakai masker di dalam mobil, dan menyuruhnya melepasnya nanti saat bertemu investor. Luna menjawab singkat dengan suara serak yang dibuat-buat, mengatakan bahwa ia sedang flu berat dan batuk. Ia beralasan tidak ingin menularkan penyakit kepada sang investor yang terhormat. Aldo mendengus kesal, namun ia menerima alasan itu. Ia berpikir bahwa masker itu justru bagus untuk menutupi wajah Luna, yang menurutnya kurang menarik, jika disandingkan dengan kemewahan tempat pertemuan nanti. Aldo tidak menyadari bahwa masker itu adalah cara Luna untuk menyembunyikan identitas aslinya dari para staf gedung yang mungkin mengenalinya sebagai pemilik gedung tersebut. Mobil mereka memasuki pelataran lobi sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah. Gedung ini adalah salah satu ikon kota, pusat dari berbagai perusahaan multinasional. Keamanan di sini sangat ketat.
Beberapa petugas keamanan berseragam lengkap dan berbadan tegap berjaga di pintu masuk. Aldo merasa gugup sekaligus bangga bisa menginjakkan kaki di tempat seelite ini. Ia menurunkan kaca jendela mobil saat seorang petugas keamanan mendekat untuk memeriksa kendaraan. Aldo menyiapkan senyum terbaiknya, hendak menyebutkan namanya dan tujuan kedatangannya. Namun, sebelum Aldo sempat bicara, petugas keamanan itu melihat ke arah kursi belakang, ke arah Luna. Mata petugas keamanan itu membelalak sesaat, seolah mengenali aura atau sosok di kursi belakang. Sikap tubuhnya yang semula siaga penuh curiga langsung berubah drastis. Ia mundur selangkah, membungkukkan badannya hampir 90 derajat, memberikan penghormatan yang sangat dalam dan takzim. Petugas itu kemudian memberi kode kepada rekan-rekannya untuk segera membuka palang pintu otomatis, tanpa perlu memeriksa bagasi atau meminta kartu identitas Aldo. Aldo tertegun melihat perlakuan istimewa itu. Ia tersenyum lebar, dadanya membusung penuh kebanggaan. Ia berpikir bahwa reputasinya sebagai pengusaha muda ternyata masih sangat dihormati di tempat ini, atau mungkin sang investor sudah memberitahu keamanan bahwa tamu VIP akan datang. Aldo menjalankan mobilnya masuk ke area drop-off lobi utama. Ia berkata pada Luna dengan nada sombong, membanggakan betapa dihormatinya dia di gedung ini. Ia menyuruh Luna untuk belajar darinya bagaimana cara membawa diri agar dihargai orang lain. Luna tidak menjawab, ia hanya memutar bola matanya di balik masker. Sesampainya di depan pintu kaca raksasa lobi, seorang doorman berseragam rapi bergegas membukakan pintu mobil. Anehnya, doorman itu tidak membukakan pintu untuk Aldo terlebih dahulu, melainkan berlari memutari mobil untuk membukakan pintu bagi Luna. Aldo yang sudah siap turun merasa sedikit tersinggung, namun ia segera menepis rasa itu, menganggap doorman itu hanya bersikap sopan pada wanita. Aldo turun dari mobil, merapikan jasnya, dan berjalan mendahului Luna. Ia ingin terlihat memimpin. Di dalam lobi yang luas dan berlantai marmer mengkilap itu, suasana sangat tenang dan eksklusif. Resepsionis wanita yang berdiri di balik meja marmer panjang melihat kedatangan mereka. Saat Aldo mendekat, resepsionis itu dan beberapa staf yang melintas serentak berhenti melakukan aktivitas mereka. Mereka semua menundukkan kepala dengan hormat ke arah mereka berdua. Aldo mengangguk-angkuh, merasa seperti selebriti. Ia tidak menyadari bahwa arah pandangan dan tundukan hormat para staf itu sebenarnya tertuju pada sosok wanita berhijab yang berjalan tenang 2 langkah di belakangnya. Para staf di gedung itu sudah hafal betul postur dan gaya berjalan pemilik gedung mereka, meskipun wajahnya tertutup masker. Mereka menuju ke lift khusus eksekutif. Aldo menekan tombol lift dengan gaya yang dibuat-buat elegan. Sambil menunggu pintu lift terbuka, Aldo kembali memperingatkan Luna. Ia menyuruh Luna untuk tidak memalukan dirinya. Ia mengingatkan bahwa satu kesalahan kecil dari Luna bisa menghancurkan masa depan perusahaan Aldo. Aldo tampak sangat gelisah. Ia terus-menerus membetulkan letak dasinya dan menyeka keringat di dahinya, sementara Luna berdiri di sampingnya dengan ketenangan yang luar biasa. Luna tampak sangat rileks, seolah ia sedang berada di rumahnya sendiri, dan pada kenyataannya, memang begitulah adanya. Pintu lift terbuka dengan denting halus. Mereka melangkah masuk ke dalam kotak besi berlapis emas dan cermin itu. Aldo menekan tombol lantai paling atas, lantai penthouse tempat ruang rapat direksi berada. Saat lift mulai bergerak naik dengan kecepatan tinggi, Aldo menatap pantulan dirinya di cermin dinding lift. Ia bergumam pada dirinya sendiri, menyemangati diri bahwa ia pasti bisa mendapatkan kontrak ini. Ia melirik Luna yang berdiri diam memandang pintu lift. Aldo merasa ada sesuatu yang aneh. Seharusnya Luna, yang babu dan kampungan, menurutnya, akan merasa takut atau kagum melihat kemewahan lift ini. Tapi Luna tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia terlihat bosan. Aldo menegur Luna lagi, menyuruhnya untuk bersikap lebih antusias agar investor senang melihatnya. Tiba-tiba, ponsel Luna bergetar. Ia mengeluarkan ponselnya dan membaca sebuah pesan singkat. Sudut bibirnya di balik masker terangkat membentuk senyuman sinis. Pesan itu dari Fahmi, semua direksi sudah siap di ruang rapat. Pertunjukan akan segera dimulai, Bu. Luna memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Lift berdenting lagi, menandakan mereka sudah sampai di lantai tujuan. Pintu lift terbuka lebar, menampilkan sebuah koridor mewah dengan karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Di ujung koridor, terdapat sebuah pintu ganda besar dari kayu jati ukiran yang megah. Itu adalah pintu ruang rapat utama. Aldo menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungnya yang berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Luna, memberikan tatapan peringatan terakhir. Ingat, jangan bicara kalau tidak ditanya, bisiknya tajam. Kemudian, dengan langkah mantap yang dipaksakan, Aldo berjalan menuju pintu itu,
tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju pengadilan terakhir bagi karir dan harga dirinya. Aldo mendorong pintu ganda raksasa itu dengan penuh percaya diri, seolah ia adalah pemilik gedung tersebut. Di hadapannya, terhampar sebuah ruang rapat yang luar biasa luas dan mewah. Sebuah meja bundar besar yang terbuat dari kayu mahoni, mengkilap mendominasi ruangan. Di sekeliling meja itu, duduk belasan orang dengan setelan jas rapi dan wajah-wajah serius. Mereka adalah jajaran direksi dan petinggi perusahaan, orang-orang yang selama ini hanya bisa dilihat Aldo di majalah bisnis atau berita ekonomi. Jantung Aldo berdegup kencang, campuran antara rasa gugup dan kebanggaan yang meluap-luap. Ia merasa akhirnya ia sampai di level yang seharusnya, duduk sejajar dengan para penguasa ekonomi kota ini. Ia melangkah masuk dengan senyum lebar yang sudah dilatihnya, menarik tangan Luna agar mengikutinya masuk. Luna berjalan di belakangnya dengan kepala tertunduk, langkahnya pelan dan tidak bersuara, masih mengenakan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya. Suasana di dalam ruangan itu sangat hening, dingin, dan mengintimidasi. Pendingin ruangan bekerja maksimal, menciptakan udara yang menusuk tulang, namun bagi Aldo, keringat dingin justru mulai membasahi punggungnya. Ia melihat ada satu kursi kebesaran di ujung meja, sebuah kursi kulit hitam yang sandarannya lebih tinggi dari kursi lainnya. Kursi itu kosong. Aldo berasumsi bahwa kursi itu diperuntukkan bagi sang investor agung yang belum tiba. Dengan kikuk, Aldo menganggukkan kepalanya kepada para hadirin yang menatapnya dengan pandangan datar, tanpa senyum, dan terkesan menyelidik. Tatapan mereka seolah menelanjangi Aldo, menilai kelayakan pria itu untuk berada di ruangan sakral ini. Aldo menelan ludah, mencoba mengusir rasa terintimidasi itu. Ia membimbing Luna untuk duduk di kursi tamu yang terletak agak di belakang, terpisah dari meja bundar utama, seolah menegaskan bahwa posisi Luna hanyalah pelengkap atau penonton. Aldo kemudian berdiri di dekat salah satu kursi kosong di meja bundar, meletakkan tas kerjanya, dan mulai berbicara untuk memecahkan keheningan. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara yang lantang, berusaha terdengar karismatik. Ia mulai membual tentang visi misi perusahaannya, tentang proyek-proyek besar yang diklaimnya sedang berjalan, dan tentu saja, tentang aset maritim yang ia banggakan. Dengan tanpa rasa malu, Aldo menceritakan kembali kebohongan tentang kapal pesiar yang tadi sore menyegel nasibnya. Ia berkata kepada para direksi bahwa insiden di pelabuhan hanyalah kesalahpahaman teknis kecil yang sudah ia tangani, dan kapal itu sebenarnya adalah salah satu aset andalan perusahaannya untuk menjamu klien VIP. Ia berbohong dengan lancar, matanya menyapu wajah-wajah para direksi, berharap melihat anggukan setuju atau kekaguman. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bereaksi seperti yang diharapkan Aldo. Mereka tetap diam, beberapa bahkan melirik jam tangan mahal mereka dengan tidak sabar, seolah sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih penting daripada bualan Aldo. Merasa ada yang tidak beres, Aldo mencoba memainkan kartu asnya, citra pria berkeluarga. Ia menunjuk ke arah Luna yang duduk diam di pojok ruangan. Dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, Aldo memperkenalkan Luna sebagai istri tercintanya. Ia berkata bahwa kehadiran istrinya di sini adalah bukti komitmennya terhadap nilai-nilai keluarga dan integritas. Aldo bahkan sempat menyisipkan kalimat merendah yang palsu, mengatakan bahwa istrinya adalah wanita sederhana yang selalu mendukungnya dari belakang, meskipun tidak mengerti apa-apa soal bisnis rumit yang ia jalankan. Tepat ketika Aldo selesai memuji dirinya sendiri, pintu samping ruangan terbuka. Fahmi masuk dengan langkah tegap, membawa sebuah map tebal di tangannya. Aldo tersenyum lebar melihat Fahmi. Ia mengira Fahmi adalah sekretaris pribadi sang investor yang akan mempersilakan bos besarnya masuk. Aldo segera merapikan dasinya, bersiap menyambut sang penyelamat. Fahmi berjalan mendekati ujung meja, tempat kursi kebesaran itu berada. Ia berdiri di samping kursi itu, lalu memandang berkeliling ruangan. Tatapannya berhenti sejenak pada Aldo, memberikan sorot mata yang penuh arti, sebelum beralih ke arah pojok ruangan, tempat Luna duduk. Aldo bingung. Mengapa asisten itu melihat ke arah istrinya? Apakah ada yang salah dengan pakaian Luna? Aldo hendak menegur Luna lagi melalui isyarat mata agar duduk lebih sopan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat napas Aldo tercekat di tenggorokan. Fahmi tidak memanggil nama orang lain. Ia justru membungkukkan badannya sedikit ke arah Luna dan berkata dengan suara lantang dan jelas, mempersilakan pimpinan tertinggi untuk menempati tempatnya agar rapat bisa segera dimulai. Aldo mengerutkan kening, menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari siapa sosok pimpinan tertinggi yang dimaksud Fahmi. Ia berpikir mungkin orang itu duduk di belakang Luna. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada dinding kosong berlapis panel kayu. Perlahan, dengan gerakan yang sangat tenang dan anggun, Luna berdiri dari kursinya. Ia tidak menunduk lagi. Punggungnya tegak lurus,
memancarkan aura otoritas yang begitu kuat hingga membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. Aldo terbelalak. Ia berbisik keras, setengah mendesis, menegur Luna. Ia bertanya apa yang sedang dilakukan Luna dan menyuruhnya duduk kembali, karena menganggap tindakan Luna berdiri saat dipanggil pimpinan tertinggi adalah tindakan bodoh yang memalukan. Aldo mengira Luna salah paham dan mengira panggilan itu untuknya. Aldo bahkan hendak melangkah mendekat untuk menarik tangan Luna agar duduk kembali. Namun, langkah Aldo terhenti ketika Luna mulai berjalan. Bukan berjalan menunduk seperti istri yang takut pada suami, melainkan berjalan dengan langkah pasti menuju meja bundar. Suara sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer, ketuk-ketuk yang berirama konstan dan mengintimidasi. Setiap langkah Luna seolah menginjak-injak ego Aldo yang rapuh. Saat Luna berjalan melewati Aldo, waktu seakan melambat. Luna mengangkat tangannya perlahan dan melepaskan masker yang menutupi wajahnya. Wajah cantiknya kini terlihat jelas. Namun ekspresinya bukanlah ekspresi Luna yang Aldo kenal. Tidak ada kelembutan, tidak ada kepatuhan. Yang ada hanyalah tatapan dingin setajam silet dan rahang yang mengeras penuh tekad. Luna terus berjalan, melewati Aldo yang membeku seperti patung, dan menuju kursi kebesaran di ujung meja. Fahmi dengan sigap menarik kursi itu mundur. Luna duduk di sana, menyandarkan punggungnya dengan nyaman, lalu menatap lurus ke depan, menatap seluruh jajaran direksi yang kini serentak berdiri dan membungkuk hormat padanya. Aldo merasa kakinya lemas. Otaknya gagal memproses apa yang sedang terjadi. Ia mencoba tertawa, tawa kering yang terdengar menyedihkan di ruangan yang sunyi itu. Aldo berkata dengan suara bergetar, mencoba mencairkan suasana yang ia anggap sebagai lelucon buruk. Ia memanggil Luna dengan sebutan sayang, bertanya mengapa Luna duduk di kursi bos, dan memperingatkan agar tidak membuat malu dirinya di depan orang-orang penting ini. Aldo masih menyangkal realita. Ia berpikir mungkin Luna sedang kesurupan atau mengalami gangguan jiwa mendadak karena stres. Ia melangkah maju, hendak memegang bahu Luna untuk menyuruhnya pindah. Namun, sebelum tangannya menyentuh bahu Luna, seorang pria tua berambut putih yang duduk di sebelah kanan Luna, direktur utama yang paling senior, menggebrak meja dengan keras. Suara gebrakan itu membuat Aldo terlompat kaget. Pria tua itu membentak Aldo dengan suara menggelegar. Ia menyuruh Aldo untuk menjaga sopan santunnya dan menjauhkan tangannya yang kotor itu. Pria tua itu dengan tegas menyatakan bahwa wanita yang duduk di hadapan mereka adalah Ibu Luna Anggara, pemilik tunggal dari Anggara Group, pemegang saham mayoritas dari perusahaan ini, dan atasan dari semua orang yang ada di ruangan ini, termasuk atasan dari investor yang Aldo harapkan. Kalimat itu menghantam Aldo lebih keras daripada pukulan fisik. Kata-kata, pemilik tunggal, dan atasan, berputar-putar di kepalanya, bertabrakan dengan memori-memori masa lalu saat ia memperlakukan Luna seperti pembantu. Aldo menatap Luna dengan mata yang hampir keluar. Ia menggelengkan kepalanya berulang kali, bergumam tidak mungkin. Ia mengenal Luna sebagai wanita yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa, wanita yang ia nikahi karena ia pikir bisa ia kendalikan sepenuhnya. Bagaimana mungkin wanita yang selama ini mencucikan bajunya, memasakkan makanannya, dan diam saja saat dimaki-maki, adalah pemilik dari gedung pencakar langit tempat ia berdiri sekarang? Luna menatap Aldo tanpa berkedip. Perlahan, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman miring yang mengerikan. Ia kemudian berbicara, bukan kepada Aldo, tapi kepada seluruh ruangan. Suaranya tenang namun bergema penuh kuasa. Ia membuka rapat luar biasa hari ini dengan agenda tunggal, pembersihan parasit dari tubuh perusahaan. Aldo mundur selangkah, kakinya tersandung kaki kursi sendiri, hingga ia hampir terjatuh. Ia melihat sekeliling, berharap ada satu orang saja yang tertawa dan mengatakan ini semua prank. Tapi wajah-wajah para direksi itu sangat serius, menatapnya dengan campuran rasa jijik dan kasihan. Fahmi meletakkan map tebal yang dibawanya di depan Luna. Luna membuka map itu perlahan, gerakan tangannya begitu elegan namun mematikan. Aldo menyadari bahwa ia tidak sedang bermimpi. Mimpi buruknya di pelabuhan tadi sore belum berakhir, justru baru saja mencapai puncaknya di ruangan berpendingin udara yang kini terasa seperti neraka baginya. Di kursi kebesaran itu, Luna bukan lagi istrinya yang penurut. Ia adalah ratu yang sedang memegang pedang eksekusi, dan leher Aldo sudah berada tepat di bawahnya. Keheningan di ruang rapat itu begitu mencekam hingga suara detak jam dinding terdengar, seperti dentuman palu hakim. Aldo berdiri terhuyung-huyung di tengah ruangan, dikelilingi oleh tatapan-tatapan yang menghakiminya. Di ujung meja, Luna duduk dengan tenang, jari-jarinya yang lentik mengetuk-ngetuk permukaan meja mahoni dengan irama pelan. Setiap ketukan itu seolah menghitung mundur sisa waktu Aldo di dunia bisnis yang selama ini ia banggakan. Luna tidak perlu berteriak untuk menunjukkan kekuasaannya.
Ketenangannya justru yang membuat aura dominasinya semakin terasa menyesakan bagi Aldo. Aldo mencoba membuka mulutnya untuk bicara, untuk membela diri, atau sekadar memanggil nama Luna, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia seperti ikan yang ditarik keluar dari air, mengap-mengap mencari oksigen di tengah atmosfer yang dikuasai sepenuhnya oleh istrinya. Luna memberi isyarat tangan kecil kepada Fahmi. Tanpa bicara, Fahmi menekan tombol pada remote kontrol di tangannya. Lampu ruangan meredup sedikit, dan sebuah layar proyektor raksasa turun perlahan di belakang punggung Luna. Cahaya proyektor menyala, menampilkan serangkaian data, grafik, dan dokumen perbankan yang sangat rinci. Judul besar di layar itu terbaca jelas, Audit Forensik Aliran Dana, Perusahaan Aldo Pratama. Aldo menyipitkan matanya, mencoba membaca angka-angka yang tertera di sana. Semakin ia membaca, semakin wajahnya berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas. Data-data itu adalah rahasia dapur perusahaannya yang selama ini ia kira aman, bahkan ada data-data yang ia sendiri tidak tahu menahu. Luna mulai berbicara, suaranya jernih membelah kesunyian. Ia menjelaskan dengan nada datar, seperti seorang dosen yang sedang menguliahi mahasiswa bodoh. Ia menunjuk ke grafik yang menunjukkan lonjakan modal awal perusahaan Aldo 5 tahun lalu. Luna bertanya kepada Aldo, dari mana Aldo berpikir ia mendapatkan modal sebesar itu saat ia masih bukan siapa-siapa? Aldo terdiam. Dulu, ia mengira itu adalah keberuntungan, atau bantuan dari teman lama ayahnya yang anonim. Luna menjawab pertanyaannya sendiri. Ia mengungkapkan bahwa dialah yang menyuntikkan dana itu melalui beberapa perusahaan cangkang. Uang tabungan Aldo yang pas-pasan tidak akan pernah cukup untuk menyewa ruko kecil sekalipun, apalagi membangun perseroan terbatas. Selama ini, istri yang Aldo sebut, Babu, dan beban, itulah yang menjadi tulang punggung finansial yang menopang seluruh ambisinya. Slide proyektor berganti. Kini menampilkan bukti-bukti transfer bulanan dalam jumlah besar dari rekening pribadi Luna ke rekening operasional perusahaan Aldo, yang disamarkan sebagai pendapatan investasi. Luna melanjutkan penjelasannya, membedah satu persatu proyek, sukses, Aldo yang sebenarnya gagal total, dan hanya terlihat sukses karena Luna diam-diam menutup kerugiannya agar Aldo tidak stres. Luna melakukan itu semua karena cinta, karena ingin melihat suaminya bangga dan percaya diri. Tapi cinta itu, kata Luna dengan nada yang sedikit bergetar karena menahan emosi, telah dibalas dengan penghinaan. Aldo merasa lututnya benar-benar tidak bertulang lagi. Ia jatuh terduduk di lantai karpet. Matanya kosong menatap layar yang kini menampilkan bukti pengkhianatannya. Layar itu kini menampilkan rekaman CCTV dan bukti transaksi kartu kredit perusahaan. Terlihat jelas Aldo membeli tas-tas mewah, perhiasan berlian, dan membayar tagihan hotel bintang 5. Tapi bukan untuk Luna. Nama penerima barang-barang itu terpampang jelas, Cindy. Para direksi di ruangan itu berbisik-bisik, menggelengkan kepala dengan jijik. Mereka adalah pebisnis profesional yang sangat anti terhadap penyalahgunaan uang perusahaan untuk urusan pribadi yang kotor. Luna menatap Aldo yang terduduk di lantai dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rasa sakit hati yang mendalam dan kepuasan melihat kebenaran terungkap. Luna berdiri perlahan dari kursinya, berjalan memutari meja hingga ia berdiri tepat di depan Aldo yang masih terduduk. Luna menunduk, menatap wajah suaminya yang kini basah oleh keringat dingin. Ia mengulangi kata-kata yang Aldo teriakkan padanya di kapal tadi sore. Luna bertanya dengan nada menyindir, siapa sebenarnya yang babu, dan siapa yang elit di sini? Ia mengatakan bahwa selama ini Aldo hanyalah boneka yang ia dandani dengan baju mahal, boneka yang ia izinkan bermain menjadi bos. Tapi boneka itu ternyata rusak, tidak tahu diri, dan menggigit tangan yang memberinya kehidupan. Luna menegaskan bahwa hari ini, Babu gagal, ini mengambil kembali semua mainannya. Ia memecat Aldo tidak hanya dari posisi direktur utama, tapi juga mencabut semua akses keuangannya, menyita semua aset yang dibeli dengan uang Luna, dan meninggalkan Aldo tanpa apa-apa, persis seperti saat Aldo pertama kali datang melamarnya. Aldo mendongak, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Rasa takut miskin mengalahkan rasa malunya. Ia mencoba meraih ujung gamis Luna, tangan gemetar itu berusaha menyentuh kain sutra halus yang membalut kaki istrinya. Aldo mulai meracau, memohon ampun. Ia bersumpah akan memutuskan hubungan dengan Cindy detik ini juga. Ia berjanji akan menjadi suami yang baik, akan mencuci kaki Luna setiap hari jika perlu, asalkan Luna tidak mengambil semuanya darinya. Suara Aldo terdengar menyedihkan, pecah oleh isak tangis yang memilukan. Pria yang beberapa jam lalu berteriak gagah di atas kapal pesiar kini merengek, seperti anak kecil yang kehilangan permennya. Namun, tidak ada simpati di mata Luna. Hatinya sudah membeku sejak Aldo mengusirnya di dermaga.
Tiba-tiba, pintu ruang rapat terbanting terbuka dengan keras. Semua orang menoleh kaget. Di ambang pintu, berdiri Cindy dengan napas terengah-engah. Penampilannya sedikit berantakan, rambutnya kusut terkena angin, dan make-up di wajahnya mulai luntur. Rupanya Cindy diam-diam mengikuti mobil Aldo dengan taksi lain, karena merasa curiga dan tidak ingin kehilangan tambang emasnya. Cindy menerobos masuk melewati security yang terlambat menahannya. Ia melihat Aldo berlutut di lantai dan langsung berasumsi bahwa Aldo sedang diserang atau diperlakukan tidak adil. Tanpa melihat situasi dengan jelas, Cindy langsung berteriak, memaki-maki orang-orang di ruangan itu. Matanya kemudian tertuju pada Luna yang berdiri tegak. Cindy melangkah maju dengan marah, jari telunjuknya menuding wajah Luna. Ia hendak melontarkan cacian, menyebut Luna sebagai wanita kampung yang tidak tahu malu, karena berani masuk ke ruang rapat suaminya. Namun, kata-kata Cindy terhenti di ujung lidah saat ia menyadari keheningan aneh di ruangan itu. Ia melihat Aldo yang menangis di kaki Luna. Ia melihat Fahmi dan para direksi yang menatap Luna dengan hormat dan takut. Cindy menatap sekeliling, dan matanya menangkap layar proyektor yang masih menyala, menampilkan foto dirinya dan Aldo dengan judul besar, Bukti Penggelapan Dana. Cindy ternganga. Otaknya yang lambat memproses situasi, akhirnya menyadari sesuatu yang mengerikan. Aura kekuasaan yang memancar dari Luna begitu kuat, hingga membuat nyali Cindy menciut seketika. Luna menoleh perlahan ke arah Cindy, memberikan tatapan yang membuat Cindy merasa seperti semut kecil yang siap diinjak. Luna tersenyum tipis, sangat tipis. Ia berkata dengan nada ramah yang menakutkan, menyapa Cindy dan mengucapkan terima kasih, karena sudah datang sendiri mengantarkan dirinya ke kandang singa. Luna berkata bahwa ia baru saja membahas tentang sampah, perusahaan yang harus dibuang, dan ternyata sampah itu datang sendiri tanpa perlu dijemput. Luna kemudian memberi isyarat kepada petugas keamanan yang baru saja masuk menyusul Cindy. Dengan suara tegas, Luna memerintahkan keamanan untuk mengamankan tamu tak diundang ini dan menyerahkannya kepada pihak berwajib atas tuduhan persekongkolan penggelapan dana korporasi. Cindy menjerit histeris saat dua orang petugas keamanan bertubuh besar mencengkeram lengannya. Ia meronta-ronta, memanggil nama Aldo untuk menolongnya. Tapi Aldo bahkan tidak berani menoleh. Aldo hanya menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tidak sanggup melihat kehancuran yang terjadi di depan matanya. Luna kembali duduk di kursi kebesarannya, memunggungi Aldo dan Cindy. Ia mengambil pena emas dari atas meja, menandatangani surat keputusan pemecatan dan pembekuan aset dengan gerakan cepat dan pasti. Bunyi goresan pena di atas kertas itu menjadi vonis akhir bagi kehidupan mewah Aldo dan Cindy. Di ruangan itu, kebenaran telah terungkap telanjang. Sang Babu adalah ratu, dan sang raja hanyalah pengemis yang lupa diri. Hari-hari setelah insiden di ruang rapat direksi berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa bagi Aldo. Pria yang dulunya tidur di atas kasur impor empuk di dalam kamar berpendingin udara itu, kini harus meringkuk di sebuah kamar kos sempit yang pengap di pinggiran kota. Dinding kamarnya catnya sudah mengelupas di sana-sini, dan suara bising kendaraan dari jalan raya menembus masuk tanpa ampun, mengganggu tidurnya yang memang tidak pernah nyenyak. Setelah diusir dari rumah mewahnya dan semua kartu kreditnya diblokir, Aldo benar-benar tidak memiliki akses ke uang sepeser pun. Mobil dinas ditarik, aset pribadi disita, dan teman-teman sosialitanya menghilang bagai ditelan bumi. Satu-satunya barang berharga yang tersisa hanyalah jam tangan mewah yang ia beli bulan lalu, yang akhirnya ia gadai untuk menyewa pengacara dan membayar sewa kamar kumuh ini. Di dalam kamar yang suram itu, Aldo duduk di tepi tempat tidur yang pernya sudah berkarat dan berdecit setiap kali ia bergerak. Wajahnya kusut, matanya merah karena kurang tidur dan terlalu banyak merokok. Namun, di tengah kehancurannya, masih ada api kesombongan yang menyala di matanya. Aldo menolak untuk menyerah begitu saja. Ia merasa dirinya adalah korban ketidakadilan. Dalam logikanya yang sudah terpelintir, ia merasa berhak atas sebagian harta Luna. Bukankah mereka suami istri? Bukankah dalam hukum pernikahan, harta yang didapat selama menikah adalah harta bersama? Aldo meyakini bahwa Luna tidak bisa begitu saja memiskinkannya. Ia akan menuntut hak Gonogini. Ia akan mengambil separuh dari kekayaan Anggara Group yang menurutnya adalah haknya sebagai suami sah. Pagi itu, Aldo mengenakan kemeja terbaiknya yang tersisa, meskipun sudah agak kusut karena tidak disetrika dengan benar. Ia menyisir rambutnya dengan air keran, mencoba mengembalikan sisa-sisa kewibawaannya. Ia memiliki janji temu dengan seorang pengacara bernama Pak Haryo. Pak Haryo dikenal sebagai pengacara lintah darat yang bersedia mengambil kasus-kasus sulit asalkan pembagian hasil kemenangannya besar. Aldo menjanjikan 30% dari total harta Gonogini yang akan ia dapatkan kepada Pak Haryo. Angka yang sangat besar,
mengingat kekayaan Luna yang triliunan, membuat pengacara licik itu langsung menyambar tawaran Aldo tanpa pikir panjang. Pertemuan dilakukan di sebuah kedai kopi murah, karena Aldo tidak sanggup membayar sewa ruang rapat. Pak Haryo, pria gemuk dengan wajah berminyak, mendengarkan cerita Aldo dengan seksama. Aldo memutarbalikkan fakta, menceritakan bahwa ia ditipu oleh istrinya, bahwa ia ikut andil membesarkan perusahaan, dan bahwa Luna bertindak sewenang-wenang. Pak Haryo mengangguk-angguk antusias. Ia meyakinkan Aldo bahwa kasus ini sangat mudah dimenangkan. Menurut Pak Haryo, tanpa adanya perjanjian pisah harta, Aldo berhak atas 50% aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Itu adalah hukum dasar. Aldo tersenyum lebar mendengar penjelasan itu. Bayangan akan kembali kaya raya dan membalas dendam pada Luna menari-nari di kepalanya. Ia membayangkan wajah Luna yang memelas saat hakim mengetuk palu kemenangan untuknya. Seminggu kemudian, tibalah hari mediasi. Ini adalah tahap awal sebelum gugatan resmi masuk ke pengadilan. Pihak Luna menyetujui pertemuan ini, yang membuat Aldo semakin besar kepala. Ia berpikir Luna mulai takut dengan ancaman hukumnya. Pertemuan diadakan di sebuah firma hukum netral di pusat kota. Aldo datang bersama Pak Haryo, berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Ia merasa angin kemenangan sedang berhembus ke arahnya. Namun, saat memasuki ruang mediasi, kepercayaan dirinya sedikit goyah. Di seberang meja, bukan Luna yang duduk di sana, melainkan Fahmi. Asisten kepercayaan Luna itu duduk dengan tenang, ditemani dua orang pengacara korporat berwajah dingin yang mengenakan setelan jas yang harganya mungkin setara dengan harga rumah orang tua Aldo. Aldo duduk dengan kasar, menatap tajam ke arah Fahmi. Ia bertanya dengan nada sinis di mana istri durhakanya itu berada. Fahmi tidak terpancing emosi. Ia menjawab dengan sopan namun merendahkan, mengatakan bahwa Ibu Luna terlalu sibuk mengurus bisnis global untuk meladeni urusan remeh seperti ini. Fahmi menegaskan bahwa ia memiliki kuasa penuh untuk mewakili Luna dalam menyelesaikan masalah ini hari ini juga. Pak Haryo, pengacara Aldo, langsung mengambil alih pembicaraan. Dengan suara lantang dan penuh intimidasi, ia memaparkan tuntutan kliennya. Ia menyebutkan pasal-pasal undang-undang perkawinan, menuntut pembagian aset, properti, saham perusahaan, dan tunjangan bulanan untuk Aldo. Ia mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan terbuka yang akan mencemarkan nama baik Anggara Group jika tuntutan tidak dipenuhi. Fahmi mendengarkan semua ancaman itu tanpa berkedip. Ia bahkan sesekali menyesap air mineral di depannya dengan santai. Setelah Pak Haryo selesai berbicara dengan napas terengah-engah karena terlalu bersemangat, ruangan menjadi hening sejenak. Fahmi tersenyum tipis. Ia membuka tas kulit yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tua yang terlihat sudah agak usang. Ia meletakkan amplop itu di tengah meja, lalu mendorongnya perlahan ke arah Aldo dan pengacaranya. Fahmi mempersilakan mereka untuk membuka dan membaca isi dokumen di dalamnya, sebelum melanjutkan negosiasi konyol ini. Aldo mengerutkan kening. Ia merasa familiar dengan amplop itu. Dengan tangan ragu-ragu, ia membuka amplop tersebut dan menarik keluar kertas di dalamnya. Kertas itu sudah agak menguning termakan usia, namun tulisan di atasnya masih terbaca sangat jelas. Judul dokumen itu tertulis dengan huruf kapital tebal, Perjanjian Pranikah. Jantung Aldo berhenti berdetak sesaat. Ingatannya terlempar ke masa lalu, 5 tahun yang lalu, seminggu sebelum pernikahannya dengan Luna. Saat itu, Aldo adalah pria muda yang ambisius namun paranoid. Ia baru saja merintis usaha kecil-kecilan, yang sebenarnya dimodali Luna tanpa sepengetahuannya, dan memiliki sedikit tabungan. Ia mencintai Luna, tapi ia juga sangat mencintai uangnya yang sedikit itu. Aldo takut Luna, yang saat itu ia kira hanya gadis yatim piatu miskin, menikahinya hanya untuk mengincar hartanya jika suatu saat ia sukses. Karena itulah, dengan penuh arogansi, Aldo memaksa Luna menandatangani perjanjian pranikah. Isi perjanjian itu sangat ketat dan egois, dirancang oleh Aldo sendiri. Jika terjadi perceraian, masing-masing pihak hanya berhak membawa aset yang terdaftar atas nama pribadi mereka masing-masing, dan tidak ada pembagian harta gonogini sepeser pun. Dulu, Aldo membuat itu untuk melindungi dirinya agar Luna tidak bisa meminta apa-apa. Luna saat itu hanya tersenyum sedih dan menandatanganinya tanpa protes, karena ia tulus mencintai Aldo dan tidak peduli pada harta. Kini, di ruang mediasi yang dingin itu, tangan Aldo gemetar hebat memegang kertas itu. Kertas yang dulu ia anggap sebagai tameng pelindung hartanya, kini berubah menjadi pedang yang memenggal lehernya sendiri. Ia membaca ulang poin demi poin yang ia tulis sendiri. Harta yang diperoleh atas nama istri adalah milik istri sepenuhnya. Aldo menelan ludah yang terasa pahit. Semua aset, rumah, mobil, saham, bahkan rekening tabungan utama,
semuanya atas nama Luna atau perusahaan Luna. Aldo tidak memiliki apa-apa atas namanya sendiri selain hutang kartu kredit. Pak Haryo merebut kertas itu dari tangan Aldo dan membacanya cepat. Wajah pengacara itu berubah drastis. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di dahinya. Ia menatap Aldo dengan tatapan marah dan kecewa. Sebagai pengacara, ia tahu betul bahwa dokumen ini sah secara hukum, bermeterai, dan didaftarkan ke notaris. Dokumen ini adalah jalan buntu. Tidak ada celah untuk menggugat Gonogini jika perjanjian ini ada. Pak Haryo membanting kertas itu ke meja. Ia memaki Aldo dengan suara pelan tapi tajam, menyebut Aldo bodoh karena tidak memberitahukan hal sepenting ini sejak awal. Pak Haryo merasa tertipu dan membuang-buang waktu. Tanpa pamit, pengacara itu membereskan barang-barangnya, berdiri, dan meninggalkan ruangan begitu saja, membiarkan Aldo sendirian menghadapi nasibnya. Fahmi menatap Aldo dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat. Ia berkata pelan, mengingatkan Aldo bahwa Ibu Luna sebenarnya ingin memberikan sedikit pesangon demi masa lalu mereka. Namun, karena Aldo memilih jalan serakah dengan menuntut setengah kerajaan bisnisnya, maka Luna memutuskan untuk mengikuti aturan main yang Aldo buat sendiri di masa lalu. Sesuai perjanjian itu, Aldo keluar dari pernikahan ini dengan tangan kosong, persis seperti yang tertulis di kertas yang Aldo paksakan pada Luna 5 tahun lalu. Aldo tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci rapat. Rasa penyesalan yang amat sangat menghantam dadanya hingga sesak. Ia teringat wajah Luna saat menandatangani kertas itu dulu, tatapan matanya yang tulus dan pasrah. Betapa bodohnya dia. Keserakahan dan ketakutan masa lalunya kini menjadi karma yang paling menyakitkan. Fahmi berdiri, merapikan jasnya, dan mengambil kembali dokumen asli itu. Sebelum pergi, Fahmi berpesan agar Aldo segera mengosongkan kamar kosnya juga, karena ternyata bangunan kos itu baru saja dibeli oleh anak perusahaan properti Anggara Group untuk digusur dan dijadikan lahan parkir. Aldo ditinggalkan sendirian di ruang mediasi yang sunyi, menatap meja kosong dengan pandangan kosong. Ia telah kalah telak. Senjata terakhirnya justru meledak di wajahnya sendiri, menghancurkan sisa-sisa harapan untuk bangkit kembali. Sementara Aldo meratapi nasibnya di ruang mediasi yang dingin, nasib Cindy pun tidak jauh lebih baik, meskipun ia belum menyadarinya. Setelah kejadian memalukan di kantor Aldo dan mengetahui bahwa Aldo telah jatuh miskin, Cindy langsung memutuskan hubungan. Baginya, cinta tanpa uang adalah omong kosong. Ia memblokir nomor Aldo, menghapus semua foto kebersamaan mereka di media sosial, dan mencoba rebranding dirinya kembali sebagai model papan atas yang single dan berkelas. Cindy sangat percaya diri dengan kecantikannya. Ia yakin bahwa kejatuhan Aldo tidak akan menyeretnya. Ia merasa masih laku keras di pasaran, dan bisa dengan mudah mendapatkan pria kaya lain, atau pekerjaan bergengsi di dunia hiburan. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Berita tentang skandal di Anggara Group menyebar luas di kalangan elit, meskipun nama Cindy tidak disebut secara resmi di media massa, desas-desus di kalangan orang dalam industri hiburan dan event organizer sudah memblacklist namanya. Luna, dengan kekuasaannya yang tak terlihat, telah memastikan bahwa pintu-pintu kesempatan tertutup bagi wanita yang telah merusak rumah tangganya. Cindy mencoba menghubungi fotografer lama, agensi model, hingga teman-teman sosialitanya, tapi semuanya menolak dengan berbagai alasan, atau bahkan tidak menjawab teleponnya sama sekali. Tabungan Cindy semakin menipis. Barang-barang branded pemberian Aldo, mulai ia jual satu persatu hanya untuk membayar sewa apartemen dan perawatan kecantikan rutinnya. Cindy panik, ia tidak bisa hidup susah. Ia butuh uang cepat, dan ia butuh panggung untuk bersinar kembali. Di tengah keputusaasaannya, sebuah email masuk ke ponselnya. Email itu berasal dari sebuah agensi talenta internasional yang bernama Oceanic Exclusive Agency. Isi email itu sangat menggiurkan. Mereka menawarkan kontrak eksklusif untuk menjadi duta maritim atau brand ambassador dalam peluncuran rute pelayaran kapal pesiar mewah terbaru yang akan berlayar keliling Asia. Gajinya fantastis, dengan bonus liburan gratis dan fasilitas VIP selama di atas kapal. Cindy menjerit kegirangan membaca email itu. Ini adalah jawaban dari doa-doanya. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan pada dunia, dan terutama pada Luna, bahwa Cindy tidak bisa dihancurkan begitu saja. Tanpa berpikir panjang dan tanpa melakukan riset mendalam tentang agensi tersebut, Cindy langsung membalas email itu, menyetujui untuk datang wawancara dan tanda tangan kontrak. Keesokan harinya, Cindy datang ke kantor agensi tersebut yang terletak di sebuah ruko modern. Kantornya tampak minimalis namun meyakinkan. Ia disambut oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, yang berpenampilan kaku dan tegas. Wawancara berjalan sangat singkat. Bu Ratna memuji kecantikan fisik Cindy dan mengatakan bahwa ia sangat cocok untuk posisi yang dibutuhkan di kapal pesiar kelas dunia.
Cindy merasa tersanjung, egonya melambung tinggi. Bu Ratna kemudian menyodorkan sebuah kontrak kerja yang sangat tebal, berlembar-lembar kertas dengan tulisan kecil yang rapat. Bu Ratna mendesak Cindy untuk segera menandatangani kontrak itu karena kapal akan segera berangkat dalam 2 hari, dan jika Cindy tidak mengambilnya sekarang, posisi itu akan diberikan kepada model lain. Mendengar kata model lain, rasa kompetitif dan keserakahan Cindy muncul. Ia tidak mau kehilangan kesempatan emas ini. Tanpa membaca detail pasal demi pasal, Cindy hanya melihat nominal gaji yang besar di halaman depan, lalu langsung membubuhkan tanda tangannya di halaman terakhir. Ia merasa telah memenangkan lotre. Bu Ratna tersenyum misterius saat menerima kembali berkas kontrak itu, sebuah senyuman yang seharusnya membuat Cindy waspada. Tapi Cindy terlalu sibuk membayangkan dirinya berjemur di dek kapal dengan bikini mahal sambil memegang gelas koktail. Hari keberangkatan tiba. Cindy datang ke pelabuhan dengan membawa koper besar berisi gaun-gaun malam terbaiknya, sepatu hak tinggi, dan koleksi bikininya. Ia membayangkan akan disambut dengan karpet merah dan fotografer. Namun, sesampainya di dermaga yang ditunjuk, ia merasa ada yang aneh. Kapal yang bersandar di sana memang besar dan mewah, tapi ia tidak diarahkan ke pintu masuk tamu VIP. Petugas keamanan mengarahkannya ke pintu samping yang kecil dan tersembunyi, pintu khusus kru dan logistik. Cindy sempat protes, mengatakan bahwa ia adalah brand ambasador, tapi petugas itu hanya menyuruhnya diam dan masuk karena kapal akan segera berangkat. Cindy masuk ke dalam lorong kapal yang sempit dan berbau logam. Ia dibawa ke sebuah ruangan kantor kecil di lambung kapal bagian bawah, jauh dari kemewahan dek atas. Di sana, Bu Ratna sudah menunggu, kali ini tidak memakai jas kantor, melainkan seragam supervisor kapal yang ketat. Di samping Bu Ratna, tertumpuk setelan baju overall berwarna oranye kusam dan sepatu bot karet. Cindy bertanya dengan bingung, di mana kamar suite-nya dan kapan sesi pemotretan dimulai. Bu Ratna tertawa kering, suara tawanya memantul di dinding besi ruangan itu. Ia mengambil kontrak yang sudah ditandatangani Cindy dan melemparkannya ke meja. Bu Ratna menyuruh Cindy membaca kembali pasal 4 ayat 1 tentang deskripsi pekerjaan. Dengan tangan gemetar, Cindy membaca tulisan kecil yang ia lewatkan kemarin. Di sana tertulis jelas, posisi, staf sanitasi dan kebersihan area vital. Tanggung jawab, membersihkan, menyikat, dan mensterilkan seluruh toilet umum, saluran pembuangan, dan area pengelolaan limbah kapal. Mata Cindy terbelalak. Ia berteriak bahwa ini pasti kesalahan. Ia adalah model, bukan tukang bersih-bersih. Ia menolak melakukan pekerjaan rendahan itu dan berniat keluar dari ruangan itu saat itu juga. Namun, Bu Ratna dengan tenang menunjuk pasal 12 tentang pemutusan kontrak sepihak. Di sana tertulis bahwa jika pekerja mengundurkan diri sebelum masa kontrak 2 tahun berakhir, pekerja wajib membayar denda penalti sebesar 10 kali lipat dari total gaji yang dijanjikan, atau sekitar 2 miliar rupiah, yang harus dibayar tunai saat itu juga. Jika tidak, pekerja akan diseret ke penjara internasional atas tuduhan wan prestasi dan penipuan korporasi. Cindy merasa dunianya runtuh. Kakinya lemas. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia terjebak. Ia telah menjual jiwanya pada kertas kontrak yang tidak ia baca. Bu Ratna melempar seragam oranye itu ke wajah Cindy. Baunya apek, bau disinfektan murah. Bu Ratna memerintahkan Cindy untuk segera mengganti gaun mahalnya dengan seragam itu, karena toilet di dek C sudah mampet, dan ada penumpang yang muntah di lorong utama. Cindy menangis histeris, air matanya melunturkan maskara mahalnya, membuat wajahnya cemong dan menyedihkan. Ia mencoba memohon, mengatakan bahwa ia tidak bisa menyikat toilet. Tangannya halus, kukunya baru saja manicure. Tapi Bu Ratna tidak peduli. Ia membentak Cindy, memberinya waktu 5 menit untuk bersiap atau dendanya akan ditambah bunga harian. Cindy tidak punya pilihan. Dengan berurai air mata, ia melepaskan gaun sutranya dan mengenakan seragam kebesaran yang kasar di kulitnya. Ia memakai sepatu bot karet yang berat. Penampilannya berubah drastis dari sosialita angkuh menjadi pekerja kasar yang lusuh. Saat Cindy keluar dari ruangan dengan membawa ember, sikat, dan kain pel, ia melihat logo perusahaan pemilik kapal yang tertempel di dinding lorong. Logo itu kecil, tapi sangat jelas. Sebuah simbol jangkar emas yang melilit huruf A. Itu adalah logo anak perusahaan Anggara Group. Cindy akhirnya sadar, ini bukan kebetulan. Ini adalah hukuman yang dirancang khusus untuknya. Cindy diseret ke toilet umum penumpang kelas ekonomi yang paling ramai. Baunya busuk menyengat hidung. Cindy muntah sedikit karena tidak tahan baunya. Tapi Bu Ratna langsung memukul punggungnya, menyuruhnya bekerja. Cindy, wanita yang dulu menghina Luna sebagai babu dan memandang rendah orang lain, kini harus berlutut di lantai toilet yang kotor, menyikat noda menjijikan milik orang asing.
Setiap gosokan sikat itu terasa seperti parutan yang mengikis harga dirinya. Ia menangis terseduh-seduh sambil mengepel lantai, mengingat betapa sombongnya ia dulu. Karma telah datang menjemputnya dengan cara yang paling ironis. Ia ingin menjadi ratu di lautan, tapi kini ia benar-benar menjadi babu di lautan yang sesungguhnya, terjebak dalam penjara terapung yang tidak akan melepaskannya selama 2 tahun ke depan. Langit Jakarta tampak kelabu, seolah turut berduka mengiringi langkah gontai seorang pria yang berjalan menyusuri trotoar panas di pinggiran kota. Pria itu adalah Aldo. Penampilannya kini sangat jauh berbeda dari sosok direktur muda yang dulu selalu tampil klimis dan wangi. Kemeja bermerek yang dulu menjadi kebanggaannya kini tampak lusuh. Kerahnya kekuningan karena keringat dan debu, serta terdapat noda kopi yang tak bisa hilang di bagian dada. Celana kainnya yang dulu licin kini kusut dan longgar di pinggang, karena berat badannya turun drastis dalam sebulan terakhir. Sepatu kulitnya yang mahal sudah retak di bagian ujungnya, solnya pun sudah tipis karena harus menempuh jarak berkilo-kilometer setiap hari dengan berjalan kaki. Aldo baru saja diusir dari kamar kos sempitnya, karena menunggak pembayaran selama 2 minggu. Pemilik kos yang galak tidak mau mendengar alasan apapun lagi, dan melemparkan tas pakaian Aldo ke jalanan. Aldo duduk di emperan sebuah toko elektronik yang tutup, memeluk tas ranselnya erat-erat. Perutnya berbunyi nyaring, perih melilit karena belum diisi nasi sejak kemarin siang. Ia hanya bertahan dengan meminum air keran dari masjid terdekat. Rasa lapar itu menyiksa, namun rasa malu dan penyesalan jauh lebih menyakitkan. Ia memandangi orang-orang yang lalu lalang dengan tatapan kosong. Dulu, ia adalah orang yang duduk di balik kemudi mobil sedan mewah berpendingin udara, memandang rendah para pejalan kaki yang kepanasan. Kini, ia menjadi bagian dari mereka, bahkan lebih rendah. Ia menjadi gelandangan yang tidak punya tujuan. Aldo meraba saku celananya, mencari sisa uang receh. Hanya ada beberapa ribu rupiah, tidak cukup untuk membeli satu porsi makanan warteg yang layak. Ia benar-benar berada di titik nol. Titik di mana harga diri sudah tidak ada artinya lagi dibandingkan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Saat Aldo sedang melamun meratapi nasibnya, sebuah layar videotron raksasa di seberang jalan menyala terang, menampilkan iklan berita bisnis terkini. Mata Aldo terpaku pada layar itu. Di sana, terpampang wajah seorang wanita yang sangat ia kenal, wajah yang menghantuinya setiap malam dalam mimpi buruknya. Itu adalah Luna. Dalam video tersebut, Luna tampil begitu anggun dan berwibawa dengan balutan busana muslimah modern berwarna pastel dan hijab yang tertata rapi. Ia sedang melakukan prosesi pemotongan pita untuk meresmikan pelabuhan logistik internasional baru milik Anggara Group. Senyum Luna di layar itu terlihat tulus dan tegas, memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Wartawan mengerumuninya, berebut mengajukan pertanyaan. Salah satu wartawan bertanya tentang kunci kesuksesan Luna dalam memimpin imperium bisnis sebesar itu sendirian. Aldo menajamkan pendengarannya, seolah ingin mendengar suara Luna secara langsung. Dari pengeras suara videotron, terdengar jawaban Luna yang tenang namun menohok. Luna menjawab bahwa kunci kesuksesannya adalah membuang segala hal yang tidak produktif dan beracun dari hidupnya, termasuk benalu yang menghambat pertumbuhan. Jawaban itu seperti tombak yang dilemparkan langsung ke dada Aldo. Ia tahu persis siapa benalu yang dimaksud. Aldo menundukkan kepalanya dalam-dalam. Air mata menetes di celana kotornya. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu menyanyiakan berlian demi sebuah batu kerikil. Cindy sudah meninggalkannya, hartanya sudah habis, dan kini ia melihat mantan istrinya terbang tinggi menembus langit kesuksesan yang tak terjangkau. Rasa lapar kembali menyentak kesadarannya. Aldo harus makan. Ia tidak bisa terus meratap di sini. Ia bangkit berdiri dan berjalan tanpa arah menuju kawasan pelabuhan lama, tempat di mana banyak pekerja kasar berkumpul mencari pekerjaan harian. Ia mendengar desas-desus bahwa di sana sering dibuka lowongan untuk kuli angkut atau anak buah kapal dengan bayaran tunai harian. Aldo, yang seumur hidupnya tidak pernah mengangkat beban lebih berat dari tas laptop, kini harus bersiap menjual tenaga fisiknya. Sesampainya di pelabuhan, aroma amis ikan dan bau solar menyengat hidungnya. Ia melihat kerumunan orang berbaris di depan sebuah kantor agen penyalur tenaga kerja kapal. Aldo ikut mengantre di barisan paling belakang. Ia merasa canggung dan asing di antara para pria bertubuh kekar, bertato, dan berkulit legam terbakar matahari. Mereka menatap Aldo dengan tatapan meremehkan, melihat kulit Aldo yang masih tergolong putih dan tangannya yang halus. Setelah menunggu berjam-jam di bawah terik matahari yang membakar kulit, giliran Aldo tiba. Ia menghadap seorang mandor berwajah garang yang duduk di balik meja kayu reot. Mandor itu meneliti Aldo dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu tertawa mengejek. Ia bertanya apakah, Tuan Muda, ini nyasar atau sedang mencari tempat piknik. Aldo menelan harga dirinya bulat-bulat. Dengan suara serak,
Ia memohon pekerjaan apa saja, asalkan bisa makan dan mendapat tempat tidur. Mandor itu melempar sebuah formulir lecek ke muka Aldo. Ia berkata bahwa ada satu posisi kosong di kapal kargo dan logistik yang akan berlayar panjang. Posisinya adalah kelasi rendahan, tugasnya membersihkan dek, menyikat karat, dan mengurus sampah kapal. Gajinya kecil, kerjanya berat, dan tidak ada hari libur. Aldo tidak punya pilihan lain. Ia mengangguk cepat dan menandatangani kertas itu tanpa membacanya. Ia hanya ingin makan. Mandor itu memberinya seragam bekas yang kedodoran dan menyuruhnya segera naik ke kapal yang sedang bersandar di dermaga ujung. Nama kapal itu tertulis samar di lambungnya yang besar, Bahtera Abadi. Begitu Aldo menginjakkan kaki di atas kapal, neraka duniawinya dimulai. Ia langsung dibentak oleh kepala kru untuk segera mengambil sikat kawat dan ember. Tugas pertamanya adalah membersihkan noda oli dan karat di gelada utama di bawah sinar matahari yang sedang terik-teriknya. Tangan Aldo yang tidak terbiasa bekerja kasar langsung melepuh dalam 1 jam pertama. Kulitnya perih, punggungnya serasa mau patah. Setiap kali ia berhenti sejenak untuk meluruskan pinggang, sebuah tendangan atau bentakan kasar mendarat di tubuhnya. Para senior di kapal itu senang sekali menindas anak baru, terutama yang terlihat lemah seperti Aldo. Malam harinya, Aldo tidak mendapatkan kamar tidur yang layak. Ia harus tidur di sebuah ruangan barak yang sempit di bagian bawah kapal, berbagi tempat dengan 10 orang lainnya. Ruangan itu panas, pengap, dan berbau keringat campur apek. Kasurnya tipis dan penuh noda, bantalnya keras seperti batu. Aldo meringkuk di pojokan, memeluk lututnya. Tubuhnya sakit semua. Ia menangis tanpa suara, meratapi nasibnya yang berubah 180 derajat. Dulu ia tidur di kasur king size dengan spray sutra, kini ia tidur berhimpitan dengan orang asing yang mendengkur keras. Ia teringat Luna. Dulu Luna sering memijat punggungnya saat ia lelah pulang kerja, menyiapkan air hangat, dan membuatkan teh. Kenangan itu kini menjadi siksaan batin yang paling kejam. Hari-hari berlalu menjadi minggu. Kapal Bahtera Abadi mulai berlayar membelah lautan luas. Aldo perlahan mulai terbiasa dengan siksaan fisik itu, meski hatinya semakin mati. Kulitnya kini menghitam, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tumbuh brewok yang tidak terurus. Ia menjadi pendiam, hanya bekerja seperti robot. Ia menyikat lantai, mengangkut peti kemas, membersihkan toilet kru, dan membuang sampah. Ia benar-benar menjadi babu di tengah lautan. Persis seperti hinaan yang pernah ia lontarkan pada Luna. Namun, ada satu hal yang tidak Aldo ketahui. Kapal Bahtera Abadi ini, beserta seluruh muatannya, baru saja diakuisisi oleh sebuah perusahaan induk seminggu yang lalu. Dan pemilik baru perusahaan induk itu sedang merencanakan inspeksi mendadak di tengah laut untuk mengecek aset barunya. Aldo tidak sadar bahwa ia sedang bekerja di dalam perut raksasa milik wanita yang pernah ia usir. Suatu pagi, kepanikan melanda seluruh kru kapal. Kapten kapal mengumumkan melalui pengeras suara bahwa ibu pemilik akan datang melakukan inspeksi menggunakan helikopter pribadi. Semua kru diperintahkan untuk membersihkan kapal sampai mengkilap. Tidak boleh ada satupun noda debu. Aldo dan teman-temannya dipaksa bekerja ekstra keras sejak subuh. Mereka menyikat dek sampai tangan mereka kram. Mandor berteriak-teriak panik, mengancam akan memotong gaji jika ibu pemilik menemukan kesalahan sekecil apapun. Aldo tidak peduli siapa pemiliknya. Ia hanya takut gajinya dipotong. Ia bekerja dengan kepala tertunduk, menggosok lantai kayu dek VIP dengan kain pel sampai licin. Dalam hatinya, ia hanya berharap inspeksi ini cepat selesai agar ia bisa istirahat sejenak dari neraka ini. Tanpa ia sadari, pertemuan yang akan mengubah sisa hidupnya sedang terbang mendekat dari ufuk timur. Suara baling-baling helikopter memecah keheningan samudra, menderu keras di atas kapal Bahtera Abadi. Angin kencang yang dihasilkan oleh putaran baling-baling itu membuat air laut di sekitar kapal beriak hebat, dan menerbangkan topi para kru yang sedang bersiap di geladak. Aldo berdiri di barisan paling belakang bersama para kelasi rendahan lainnya. Tubuhnya gemetar kelelahan, keringat bercucuran membasahi seragam oranye kumalnya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, menatap sepatu bot karetnya yang penuh noda oli. Ia tidak berani mendongak. Instruksi dari Mandor sangat jelas. Jangan menatap mata pemilik, jangan bicara kecuali ditanya, dan tundukkan pandangan sebagai tanda hormat. Hati Aldo berdebar kencang, bukan karena antusias, melainkan karena ketakutan yang tidak beralasan, seolah ada firasat buruk yang merayapi tengkuknya. Helikopter mewah berwarna hitam mengkilap itu mendarat mulus di helipad yang terletak di bagian atas kapal. Pintu helikopter terbuka. Kapten kapal dan jajaran perwira tinggi bergegas maju untuk menyambut tamu agung mereka. Aldo mengintip sedikit dari balik bahu temannya.
Ia melihat sesosok wanita turun dari helikopter dengan langkah anggun. Wanita itu mengenakan setelan blazer formal berwarna putih bersih yang kontras dengan suasana kapal kargo yang kusam. Hijabnya yang berwarna senada berkibar pelan tertiup angin laut. Meskipun wajahnya tertutup kacamata hitam besar, aura kekuasaan yang memancar dari wanita itu terasa begitu familiar bagi Aldo. Jantung Aldo berhenti berdetak sesaat. Ia merasa mengenal postur tubuh itu. Ia merasa mengenal cara berjalannya yang tegak dan penuh percaya diri. Wanita itu, didampingi oleh seorang asisten pria yang membawa tablet, mulai berjalan menuruni tangga menuju gelada utama tempat para kru berbaris. Saat wanita itu semakin dekat, Aldo menyipitkan matanya. Ia mengenali asisten pria itu. Itu adalah Fahmi. Darah Aldo berdesir hebat, naik ke kepalanya membuat ia pusing. Jika itu Fahmi, maka wanita berbaju putih itu pastilah Luna. Aldo ingin lari. Ia ingin melompat ke laut saat itu juga dan tenggelam. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa takut mati. Bagaimana mungkin ia, mantan suami yang sombong, kini berdiri sebagai kuli kasar di hadapan mantan istrinya yang datang sebagai pemilik kapal? Namun kaki Aldo seolah terpaku di lantai baja. Ia tidak bisa bergerak. Ia terjebak dalam barisan. Luna berjalan perlahan memeriksa barisan kru. Ia berhenti sesekali untuk bertanya kepada kapten tentang kondisi kesejahteraan kru atau teknis kapal. Suaranya terdengar tegas namun tetap lembut. Suara yang dulu selalu menenangkan Aldo, namun kini terdengar seperti vonis hakim. Luna melepas kacamata hitamnya, menampakkan sorot matanya yang tajam. Ia terus berjalan menyusuri barisan, semakin mendekat ke posisi Aldo. Aldo menahan napas, berdoa dalam hati agar Luna tidak mengenalinya di balik brewok tebal dan wajahnya yang hitam terbakar matahari. Ia berharap Luna hanya akan melewatinya seperti ia melewati tiang kapal. Namun, doa Aldo tidak terkabul. Langkah kaki Luna berhenti tepat di depan Aldo. Sepatu hak tinggi putih bersih milik Luna, berhadapan langsung dengan sepatu bot butut Aldo yang kotor. Keheningan menyelimuti seluruh geladak. Hanya suara ombak dan angin yang terdengar. Mandor kapal melotot ke arah Aldo, memberi kode agar Aldo membungkuk lebih dalam. Tapi Aldo justru perlahan mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu. Luna menatap Aldo dengan ekspresi datar, tidak ada keterkejutan yang berlebihan di wajahnya, seolah ia sudah tahu atau mungkin ia tidak peduli. Tatapan Luna seperti melihat orang asing, atau lebih tepatnya, melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Aldo gemetar hebat. Bibirnya bergetar saat ia mencoba mengeluarkan suara. Kata-kata tersangkut di tenggorokan yang kering. Akhirnya, dengan suara parau yang hampir tak terdengar, ia memanggil nama wanita itu. Luna. Bisiknya lirih. Kemudian ia mengoreksi dirinya sendiri dengan cepat, rasa takut mengambil alih. Ibu Luna, tolong saya. Air mata mulai mengalir di pipi kotor Aldo, membuat jalur bersih di wajahnya yang berdebu. Pertahanan dirinya runtuh seketika. Ia jatuh berlutut di hadapan Luna, di depan ratusan pasang mata kru kapal. Ia bersujud, mencium ujung celana panjang Luna. Maafkan aku, Bu. Tolong aku tidak kuat lagi, beri aku kesempatan kedua, aku mohon. Ratap Aldo menyedihkan. Para kru kapal terkesiap kaget. Mandor kapal hendak maju untuk menyeret Aldo, karena dianggap lancang menyentuh pemilik, tapi Fahmi mengangkat tangan untuk menahan mereka. Luna tidak mundur, tapi juga tidak membantu Aldo berdiri. Ia menatap mantan suaminya yang sedang mengemis di kakinya dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Luna teringat jelas momen di atas kapal pesiar mewah beberapa bulan lalu, saat Aldo menyeretnya dan mengusirnya di depan umum. Saat itu Aldo berkata bahwa kapal itu hanya untuk orang elit, bukan untuk babu. Kini, roda nasib telah berputar 180 derajat dengan presisi yang mengerikan. Luna menghela napas pelan. Ia berbicara dengan nada suara yang tenang, namun volumenya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Kapten Fernando, panggil Luna, menyebut nama kapten kapal kargo itu yang ternyata adalah adik sepupu dari Kapten Fernando di kapal pesiar dulu. Sang kapten langsung hormat. Ya, Bu Luna. Luna menunjuk ke arah Aldo dengan dagunya, tanpa menyentuh pria itu. Saya tidak ingat pernah merekrut orang yang tidak memiliki integritas di perusahaan saya. Kapal ini, sesuai standar perusahaan, hanya untuk pekerja keras yang jujur dan orang-orang yang tahu diri. Kalimat itu menampar Aldo lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Luna menggunakan kata-kata Aldo sendiri untuk menghukumnya. Orang ini, lanjut Luna, mengotori pemandangan di kapal saya. Dia tidak memenuhi standar kebersihan mental untuk berada di sini. Aldo mendongak. Matanya terbelalak penuh horor. Luna, jangan aku suamimu maksudku.
aku mantan suamimu, kita pernah saling mencintai. Aldo meracau panik. Luna tersenyum tipis, senyuman yang sangat dingin. Mantan suami saya sudah mati bersama kesombongannya. Yang ada di depan saya hanyalah orang asing yang lancang. Luna kemudian menoleh ke arah laut lepas. Di kejauhan, terlihat sebuah pulau karang kecil tak berpenghuni, hanya sebuah titik kecil di tengah samudra luas. Luna kembali menatap Kapten. Kapten, kita sedang berada di dekat jalur transit pulau karang itu, bukan? Turunkan dia di sana. Berikan dia 1 botol air mineral dan 1 pelampung. Biarkan dia merenungi arti kata, babu, dan elit di sana. Siap, laksanakan, jawab Kapten tegas. Aldo berteriak histeris. Tidak, Luna, jangan lakukan ini. Aku bisa mati di sana. Ampun. Ia mencoba meraih kaki Luna lagi, tapi 2 orang petugas keamanan kapal yang bertubuh besar segera meringkusnya. Mereka menyeret Aldo menjauh dari Luna seperti menyeret karung sampah. Aldo meronta-ronta, menangis, dan memohon, tapi tidak ada yang peduli. Semua kru kapal menatapnya dengan pandangan dingin, loyalitas mereka hanya pada ibu pemilik yang menggaji mereka. Luna berbalik badan dengan anggun, kembali memakai kacamata hitamnya, dan berjalan menuju kabin VIP tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Baginya, urusan sudah selesai. Sampah sudah dibuang pada tempatnya. 15 menit kemudian, sebuah sekoci kecil diturunkan. Aldo dipaksa turun di sebuah pulau karang kecil yang gersang. Tidak ada pohon, hanya bebatuan tajam dan pasir putih. Petugas memberinya sebotol air mineral sesuai perintah, lalu kembali ke sekoci dan memacu mesinnya kembali ke kapal induk. Aldo berdiri sendirian di pulau kecil itu, basah kuyup terkena cipratan ombak. Ia melihat kapal bahtera abadi yang raksasa itu perlahan mulai bergerak menjauh. Di dek paling atas kapal, Luna berdiri memegang gelas berisi jus jeruk segar, memandang ke arah pulau kecil yang semakin lama semakin mengecil di kejauhan. Angin laut menerpa wajahnya, membawa rasa kebebasan yang sesungguhnya. Ia melihat sosok Aldo yang melambai-lambaikan tangan dengan putus asa, berteriak-teriak yang suaranya diredam oleh deburan ombak. Luna tidak merasakan kesedihan, hanya rasa lega yang luar biasa. Keadilan telah ditegakkan. Pria yang menyuruhnya berenang di lautan kini merasakan sendiri betapa luas dan kejamnya lautan itu. Kapal raksasa itu membunyikan klakson panjangnya, toot, sebagai tanda perpisahan terakhir, lalu melaju membelah samudra, meninggalkan Aldo yang jatuh terduduk di pasir, meraung menangisi karma yang datang menjemputnya dengan cara yang paling sempurna.